Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat datang kepada para peserta, rekan media yang telah hadir dalam acara Expose Media Pilkada di Jawa Barat tahun 2020, beberapa temuan awal hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020, dan juga para peserta yang telah hadir di dalam link Zoom. Selamat datang juga. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada para pembicara yang telah menyempatkan hadir di dalam acara siang ini. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka acara ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung ke dalam inti acara. Acara ini akan saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Yodisman Sorata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu atau Teteh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, rekan-rekan. Pertama, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Odis. Saya sehari-hari bergiat di satu lembaga namanya Republik Indonesia. Nah, hari ini diminta oleh rekan-rekan penyelenggara untuk memandu diskusi atau expose media. Nah, saya ingin juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan dari media, begitu ya. Karena memang secara khusus acara ini dimaksudkan untuk menyampaikan temuan-temuan kepada media. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, sebetulnya rencananya 3 orang narasumber nanti akan hadir sama-sama dengan kita di sini. Yang 2 sudah hadir di ruangan ini, namun yang 1 yaitu Pak Iip Hidayat, Kepala Kesbangpol Provinsi Jabar, konfirmasi hadir, tapi masih di jalan. Nah, sambil menunggu beliau, saya kira kita bisa mulai dulu kegiatan ini supaya nanti tidak terlalu larut dan rekan-rekan yang sudah hadir tidak juga terlalu lama menunggu hingga jadi membosankan begitu ya. Nah, izinkan saya di kesempatan awal ini juga menyapa kalau ada yang sudah aktif dari media di platform di Zoom atau YouTube juga ada mungkin, apa di Zoom aja ya, streaming via Zoom. Mungkin bisa mengikuti dan nanti bisa ikut terlibat juga dalam diskusi, baik melalui chat room atau nanti kalau memungkinkan via video atau suara. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, latar belakang kegiatan ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya. Kita sudah ketahui bersama bahwa tanggal 9 Desember 2020 ini akan dilaksanakan pilkada serentak. Kalau tidak salah di 270 kabupaten kota di 9 wilayah provinsi. Nah, salah satu wilayah provinsi yang melaksanakan pilkada serentak itu adalah Jawa Barat, di mana di Jawa Barat sendiri terdapat 8 kabupaten kota yang tahun ini atau di bulan Desember ini akan melakukan pilkada. Yaitu ada di Kabupaten Bandung, kemudian di Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan terakhir di Kota Depok. Jadi ada 8 wilayah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga pahami bersama-sama bahwa pilkada ini kemarin sempat menuai kontroversi ya, sehubungan dengan adanya pandemi COVID. Kemarin itu sempat ada pro kontra apakah akan tetap dijadwalkan atau ditunda atau digeser tahun depan dan seterusnya. Namun pada akhirnya kita semua mengikuti bahwa keputusan pemerintah bersama dengan DPR dan KPU memastikan bahwa di 270 kabupaten kota ini tetap dilaksanakan pilkada tanggal 9 Desember hari Rabu yang juga nantinya akan jadi hari libur nasional. Nah, berkaitan dengan itu, khususnya di 8 wilayah kabupaten kota ini, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat telah meminta rekan-rekan di lembaga Indonesian Politics Centers and Consulting, IPRC, untuk melakukan semacam pemetaan lah ya, sekaligus monitoring kira-kira seperti apa ini kondusivitas menjelang pilkada. Jadi pemetaan ini berkaitan dengan dinamika sosial politik di 8 wilayah kabupaten kota ini, plus di dalamnya juga mengidentifikasi kira-kira potensi kerawanan apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini berkaitan dengan pelaksanaan pilkada tersebut. Nah, sore ini kita akan mendiskusikan hal itu, rekan-rekan, Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan menyampaikan temuan dari hasil mapping di wilayah kabupaten kota. Itu dari IPRC ini, Mas Idil Akbar. Saya minta langsung ke depan aja. Ya, Mas Idil nanti akan menyampaikan temuan-temuan pentingnya di 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini.
berkaitan dengan mungkin potensi konflik, kerawanan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, sudah ada bersama kita juga Pak Dr. Leo Agustino, ini pengajar di FISIP Untirta, beliau ini juga pengamat politik. Jadi setelah nanti Mas Idil memaparkan temuan-temuannya, Mas Leo akan menyampaikan tanggapannya atau responnya dari perspektif akademik, kira-kira seperti apa temuan itu menjelang pilkada nanti. Lalu sebetulnya yang terakhir nanti kita akan dengar sama-sama respon atau tanggapan dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar, yang diharapkan dengan adanya ekspos temuan ini dan adanya respon dari perspektif akademis, sebetulnya kira-kira apa kebijakan yang akan ditempuh oleh Kesbangpol ya dalam hal ini yang mewakili Provinsi Jabar berkaitan dengan penjagaan kondusivitas di 8 wilayah kabupaten kota ini. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya selaku moderator. Saya selanjutnya akan mempersilahkan para narasumber yang sudah hadir sama-sama dengan kita untuk memaparkan materinya. Mungkin masing-masing bisa menyampaikan sekitar 10-15 menit cukup ya. Nanti kebanyakan, ya kalau kebanyakan silahkan didiskon, maksimal lah segitu ya. Nanti setelah Mas Idil dilanjutkan Mas Leo. Kalau memang nanti Pak Iip sudah hadir sama-sama dengan kita, saya akan persilahkan dulu Pak Iip. Namun kalau beliau nanti belum hadir, saya akan mempersilahkan rekan-rekan media untuk bisa berdiskusi dulu dengan narasumber yang sudah hadir, karena sebetulnya materi kedua narasumber ini juga sudah di-share ke Pak Iip. Saya kira gitu ya. Untuk kesempatan pertama saya silakan pada Mas Idil, mungkin teman yang mengoperasikan materinya bisa dibantu. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lebih dulu, saya Idil Akbar. Saya adalah pegiat peneliti di Indonesian Politics Research and Consulting. Dan beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan riset terkait dengan pemetaan kondisi sosial politik di Jawa Barat, terutama di daerah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada tahun 2020, dan juga dalam kerangka menyusun data dasar kaitannya dengan sekali lagi pilkada 2020 di Jawa Barat. Nah, tentunya kalau riset ya tentu ada hal-hal yang menarik itu akan yang sudah kami temukan, dan tentunya akan kami sampaikan ke beberapa teman-teman lain semuanya. Dan ini menyangkut juga soal persiapan, terutama dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, karena kebetulan kami juga diminta oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan riset tersebut, sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan, terutama oleh Kesbangpol Jawa Barat dalam menghadapi pilkada 2020. Nah, beberapa yang kami sampaikan ini terkait soal temuan awal ya, rekan-rekan semuanya, yang menyangkut tentang apa sih yang kemudian terjadi di kabupaten kota di yang melaksanakan pilkada di 2020 Jawa Barat. Lanjut. Nah, jadi kalau kita tahu kan tadi sudah disampaikan di Jawa Barat itu ada 9 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Ada Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Sukabumi, Tasikmalaya, Karawang, Pangandaran, dan Depok. Ya. Betul ya. 9 satu lagi. 8, sorry. Salah. Kenapa jadi 9 tiba-tiba ini? Padahal tadi saya nulis 8. Ya. Dan Jawa Barat ini sebetulnya dari berbagai laporan-laporan lembaga-lembaga pengawas pemilu, Bawaslu, dan juga dari beberapa lembaga-lembaga lain, termasuk salah satu yang teridentifikasi daerah rawan konflik pilkada, dan juga termasuk daerah rawan konflik non pilkada, itu Jawa Barat. Nah, apa saja yang kemudian masuk dalam rawan konflik pilkada? Mulai dari masa penetapan pasangan calon, kampanyenya, pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, sampai ke kandidat terpilih. Nah, ini indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia itu
tahun 2020 itu sebetulnya ada 2 daerah yang dinyatakan rawan pilkada. Pertama adalah Kabupaten Bandung dan juga Kota Depok. Ini termasuk dalam konteks kerawanan tinggi, terutama juga dalam konteks pandemi. Nah, apa tujuan riset ini? Tujuan riset ini adalah melihat peta dasar sosial politik dan pemetaan kondisi kesatuan bangsa dan politik di 8 kabupaten kota di Jawa Barat menjelang pilkada di 2020. Benar kan 8 ya? Nah, ini berarti salah itu yang ini. Nah, metodenya kami ambil melalui observasi, pengumpulan datanya, kemudian juga studi literatur dan FGD. Jadi dalam FGD ini tadi kami mengundang beberapa kelompok masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat ya, seperti misalnya FKUB, FKMDM, lalu kemudian juga MUI dan beberapa organisasi masyarakat lain yang menurut penilaian kami relevan untuk dijadikan sebagai narasumber. Selain juga case bangpol di tiap kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, dan juga ada beberapa unsur masyarakat lain. Lanjut. Nah, terkait soal dimensi konflik, saya pikir ini perlu saya sampaikan terlebih dulu pada rekan-rekan semuanya, bahwa yang dimaksud dalam dimensi konflik dan kerawanan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah soal dimensi konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, lalu kemudian dimensi kontestasi, dan terakhir ada dimensi partisipasi. Nah, secara keseluruhan ini akan melingkupi bentuk-bentuk dan sifat-sifat dari kerawanan pilkada yang terjadi di kabupaten kota, tidak hanya Jawa Barat sebetulnya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kami dalam melakukan riset ini. Apa saja sebetulnya yang kemudian masuk dalam kategori-kategori permasalahan atau hal yang sifatnya memang menjadi bagian dari potensi kerawanan dan potensi konflik yang mungkin terjadi di 2020, pilkada 2020 maksud saya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa temuan rekan-rekan semua. Yang pertama nih, bahwa sebetulnya kami menemukan, dan juga ini dari pernyataan beberapa organisasi masyarakat, termasuk juga unsur-unsur masyarakat, sebetulnya pilkada 2020 di 8 kabupaten kota di Jawa Barat itu relatif kondusif. Ya, perbedaan soal preferensi kelompok masyarakat itu sebetulnya hal yang dinamis saja, bagian dari dinamika pilkada. Nah, sementara di level grassroots itu minim terjadi gesekan. Ini memang ada beberapa istilahnya itu bukan kecurigaan ya, tapi lebih ke asumsi bahwa kemudian ini soal terkait karena 2020 ini persoalan COVID itu masih mengemuka, masih kemudian masif di masyarakat, sehingga kemudian orang juga enggan untuk terlalu banyak berkonflik lah, kurang lebih seperti itu ya. Kecuali oleh para pendukung, tapi kalau ke tingkat masyarakat kami relatif tidak menemukan sebetulnya konflik-konflik yang kemudian muncul dan terjadi di masyarakat umum. Tetapi kalau soal ada beberapa memang temuannya, seperti misalnya di Sukabumi kalau tidak salah, lalu kemudian di Tasik itu ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat ya, organisasi-organisasi masyarakat yang kemudian ini karena persoalan dukungan, lebih karena persoalan dukungan sebetulnya. Bukan karena persoalan lain, tapi karena memang mereka terfragmentasi dalam dukungan masing-masing. Lalu yang kedua adalah soal potensi kerawanan sosial di pilkada ini sebetulnya relatif pada 2 hal. Pertama soal netralitas ASN, yang kedua adalah mobilisasi massa tertentu karena dia mendukung calon. Ini terjadi di semua kabupaten kota. Netralitas ASN itu yang kami temukan memang memang terjadi di semua 8 kabupaten kota itu, meskipun di semua kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Jawa Barat itu sudah menandatangani integritas netralitas ASN. Tetapi beberapa itu masih tetap dilakukan. Bahkan di Cianjur itu kami mendapat informasi sudah sampai ke tahap pemeriksaan di Bawaslu. Lalu juga ada di Depok kalau tidak salah, kemarin juga kami temukan informasinya
sudah sampai ke tahap Bawaslu. Jadi problem netralitas ASN ini memang sangat mengemuka. Itu yang kemudian kami dapatkan dari semua kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Jawa Barat. Lalu kemudian dalam masa kampanye itu umumnya terjadi soal protokol kesehatan. Nah ini yang menjadi problem yang kemudian juga tidak bisa dihindari ya. Kerumunan warga, kerumunan masyarakat, lalu kemudian para pendukung itu banyak yang ditemukan tidak menggunakan atau tidak kemudian mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, tidak menggunakan masker, saling berdekatan, tidak jaga jarak dan sebagainya. Dan itu juga diakui sendiri oleh para tim sukses calon gitu ya dan partai politik karena mereka sulit untuk kemudian menghindari ataupun kemudian mencegah orang-orang untuk terlibat langsung dalam dukungan terhadap para kandidat. Nah, tetapi sekali lagi hampir terjadi ini semua kabupaten kota. Terutama yang kami kemudian dapat informasikan adalah ketika pelaksanaan pendaftaran pilkada calon dan juga pada waktu masa kampanye. Dan ini sempat dikeluhkan juga oleh masyarakat ya yang kemudian ingin supaya soal protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan. Lanjut, potensi kerawanan juga terjadi dalam penyaluran bansos. Ini yang kami lakukan juga di beberapa daerah seperti misalnya di Kabupaten Bandung, lalu kemudian juga di beberapa lokasi lain ya yang kami temukan ya, termasuk juga di Kota Depok. Ini soal penyaluran bansos ini yang kemudian oleh pimpinan itu difungsikan ataupun juga seringkali disendat ya, karena ada asumsi atau kecurigaan akan menjadi bahan kampanye. Kemudian kalau soal penolakan, alhamdulillahnya di semua kabupaten kota, 8 kabupaten kota itu tidak ada terjadi penolakan. Ini diakui oleh Kesbangpol sendiri, meskipun kita tahu riak-riak mengenai soal penolakan pilkada di 2020 itu karena memang penolakan disebabkan oleh COVID-19, tapi relatif sebetulnya di tingkat masyarakat itu tidak terjadi penolakan secara signifikan. Lalu kemudian juga potensi kerawanan pilkada relatif minim karena problematika yang kemudian ini oleh Kesbangpol itu hampir semuanya itu dipantau, terutama sekali soal hoax di medsos. Jadi peredaran hoax itu di medsos itu dipantau oleh masing-masing Kesbangpol. Kalau salah satu contohnya adalah di Kabupaten Sukabumi, itu mereka mendirikan semacam patroli cyber namanya. Mereka mendirikan patroli cyber untuk melihat dinamika yang terjadi di medsos yang melakukan hoax, hate speech ya, lalu kemudian juga terkait dengan penyebaran fitnah ya. Isu sara muncul, terutama terkait paslon afiliasi dengan Syiah. Ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ada kemudian kalau kami mengatakannya adalah tuduhan, itu tadi disampaikan oleh informasi di masyarakat, salah satu pasangan calon itu kemudian diasumsikan dia terafiliasi dengan Syiah. Itu sempat muncul di Susara dan sudah beredar di mana-mana melalui WA Group, dan itu kemudian juga sempat dipantau oleh Bawaslu dan juga oleh Kesbangpol dan kepolisian setempat. Jadi ini sudah mulai marak juga di Kabupaten Tasikmalaya. Isu money politik juga mencuat di beberapa kabupaten kota. Memang relatif sebetulnya hampir semua kabupaten kota ini soal isu money politik itu muncul. Tetapi yang paling kuat yang kami temukan justru terjadi di Kota Depok. Nah, ini agak sedikit anomali sebetulnya ya. Problem di Kota Depok. Tetapi entah kenapa kemudian dari berbagai informasi yang disampaikan oleh peserta FGD itu mereka sangat concern terhadap soal money politik ini, dan kami menangkap bahwa memang menjadi salah satu problem yang terjadi saat ini. Sementara di kota lain bukan tidak terjadi, tapi mungkin lebih sembunyi-sembunyi ya, lebih soft gitu atau lebih begitu. Tapi isu money politik yang mencuat itu terjadi di Kota Depok. Lanjut.
Perusahaan APK banyak terjadi di Kota Depok. Ini yang kami dapatkan informasi langsung juga dari peserta FGD pada saat itu. Lalu kemudian problem partisipasi masyarakat juga belum begitu jelas. Ini karena sekali lagi soal kekhawatiran COVID-19 ini. Jadi ada pengakuan dari berbagai unsur masyarakat tadi mengatakan bahwa mereka akan memprediksi kemungkinan besar partisipasi masyarakat pilkada di 2019 ini akan minim. Nah, kita sih tentu berharap itu, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan kontestasi yang tinggi. Lalu isu black campaign, hoax, penyebaran berita bohong juga masih berlangsung nih seperti di Kabupaten Karawang, Tasik, dan Kota Depok. Kalau di Karawang itu bahkan fitnahnya itu juga langsung menusuk ke para kandidat. Nah ini black campaign ya, hoax dan penyebaran berita bohong. Ormas-ormas aktif juga memang dinamis, tapi relatif sebetulnya preferensi politiknya masing-masing sehingga potensi soal gesekannya lebih kecil. Meskipun ada beberapa seperti Kabupaten Kabupaten Sukabumi kami menemukan juga informasinya bahwa ada konflik yang terjadi, tetapi itu tidak terkait dengan soal pilkada. Lebih ke soal rebutan lapak, rebutan lahan ya, antara satu organisasi dengan organisasi masyarakat yang lain. Nah, kalau pilkada relatif sebetulnya landai. Lalu kemudian juga potensi kerawanan soal saling serang antar pendukung itu terjadi di medsos. Jadi kalau memang ada perubahan transformasi, ketika dulu lebih ke arah nyata, sekarang mulai ke medsos banyak dilakukan. Dan itu memang betul terjadi. Jadi hampir semua kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Jawa Barat itu memang menggunakan itu lebih masif. Dan kemudian perang dalam tanda kutip ya, perang dukungan itu terjadi kemudian di medsos ini. Lanjut. Nah, lalu kami akan memberikan sedikit perspektif mengenai soal apa yang kemudian menjadi temuan kami di 8 kabupaten kota ini. Yang pertama adalah ya memang sekali lagi tidak kita pungkiri dan juga kita harus akui bahwa soal kerawanan pemilu itu menjadi salah satu persoalan di Jawa Barat, terutama di daerah yang masih melaksanakan pilkada di 2020 ini. Beberapa temuan itu meskipun dalam konteks masifnya sebetulnya lebih minim ya soal pertentangan dan gesekan-gesekan yang terjadi, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kerawanan pilkada itu tetap berlangsung di Jawa Barat. Nah, kami juga kemudian memfokuskan bahwa parpol dan semua pendukung ini menjadi entitas paling penting di dalam mencegah atau meminimalisir kerawanan pilkada. Karena mereka lah yang kemudian justru menjadi tolak ujung tombak terjadinya soal konflik yang terjadi di pilkada. Termasuk juga menjadi ujung tombak ketika konflik itu terjadi dan seharusnya mereka kemudian bisa menyelesaikan itu semua. Nah ini problemnya adalah ketidakbisaan menahan diri. Agak filosofis, tetapi ya problemnya memang seperti itu. Jadi banyak kemudian kami dapatkan informasi laporan-laporan itu masuk ke Bawaslu, laporan juga sampai ke kepolisian, kejaksaan. Tetapi yang paling banyak memang ke soal Bawaslu dan soal yang terkait soal terutama soal perang di medsos tadi. Jadi lebih banyak ke persoalan-persoalan di perang yang terjadi di medsos dan juga soal netralitas ASN. Sekali lagi kami menekankan soal partisipasi masyarakat. Hal utama menurut kami soal untuk menyelesaikan pilkada di Jawa Barat. Dan ini juga menjadi hal penting untuk mengukur sejauh mana kemudian pilkada di Jawa Barat di 8 kabupaten kota itu sukses terlaksana dengan baik. Begitu, terima kasih rekan-rekan semuanya. Temuan awal yang bisa kami sampaikan itu nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Didil Akbar, Direktur Operasional dan Strategi UKMT. Saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini dan yang mengikuti melalui streaming di platform Zoom, kita sudah mengikuti tadi paparan temuan awal dari
dinamika menjelang pilkada di 8 kabupaten kota di Provinsi Jabar, saya mencatat beberapa poin yang penting yang mungkin nanti bisa dikomentari, walaupun tidak tertutup mungkin ada catatan lain yang luput dari saya, tetap bisa dikomentari. Yang pertama tadi kerawanannya ternyata masih tinggi setidak-tidaknya di 2 wilayah. Ya. Yang pertama Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Lalu catatan saya kedua, secara umum dinyatakan kondusif, tapi ternyata banyak isu yang masih berkembang. Yang ini masih sangat mungkin intensitasnya meningkat ya sampai dengan menjelang tanggal 9 atau bahkan pada saat pelaksanaan penghitungan. Itu diantaranya soal netralitas ASN, kemudian mobilisasi massa, kemudian kepatuhan pada protokol kesehatan, kemudian juga ada isu penyaluran bansos, isu SARA juga ternyata masih ada di Jawa Barat ini, walaupun tadi terbatas masih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ada isu money politik yang hampir terjadi di semua wilayah. Kemudian ada juga masih terjadi tindakan perusakan APK, dan ini yang digarisbawahi juga, ini kita belum tahu kira-kira tingkat partisipasinya akan seperti apa dengan kondisi COVID yang masih belum reda. Dan terakhir soal hoax dan perang di medsos. Itu beberapa isu yang menurut temuan IPRC sebetulnya secara umum kondusif, tapi isunya banyak ternyata. Lalu catatan saya yang terakhir, kerawanannya ini masih eksis. Memang butuh sinergi dari banyak pihak, terutama parpol dan pendukung, dan saya kira juga dari paslon ya tentunya ya, untuk menjaga kondisi ini. Nah mungkin nanti ini bisa direspon, bisa ditanggapi oleh Mas Leo Agustino. Hasil temuan awal ini terutama juga barangkali melihat dari perspektif akademiknya seperti apa nih berkaitan dengan tadi yang disebut 4 dimensi kerawanan ya, mulai dari kondisi sosial politik, kemudian asas pemilu dan lain sebagainya. Saya kira itu catatan saya minta nanti rekan-rekan yang hadir atau yang melalui platform untuk bersabar sebentar untuk mendengarkan ulasan atau tanggapan dari Mas Leo Agustino, selaku pengamat politik dan dosen Pascasarjana Universitas. Silakan Mas Leo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di IPRC yang sudah mengundang dalam kegiatan expose media pada siang menuju sore hari ini. Saya sudah membaca sedikit hasil laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan kepada saya beberapa hari yang lalu. Saya kira saya hanya ingin mengamini saja sebetulnya apa yang kemudian ditemukan di lapangan. Tetapi di antara apa yang sudah ditemukan oleh kawan-kawan di lapangan, tentunya ada beberapa catatan yang saya kira saya ingin memberikan semacam balasan, rejoinder. Dan naskah yang saya buat atau slide yang saya buat sebetulnya ada sekitar 17, tetapi intinya sebetulnya hanya 3. Yang pertama terkait dengan tingkat partisipasi yang sudah disampaikan dan juga ditanyakan oleh kawan moderator tadi. Yang kedua, saya akan membahas mengenai petahana yang saling bersaing. Kenapa saling bersaing? Karena ternyata ini agak berbeda dengan di tempat saya mengajar, di mana di Banten. Di Banten itu Kabupaten Serang sedang melaksanakan pilkada juga. Dua wakil dan bupatinya ini terus menjalankan kehidupan kesejolian mereka 5 tahun ke depan. Tetapi di Jawa Barat ini agak berbeda. Nah, saya akan coba menelisik mengenai itu. Kemudian yang ketiga, ini saya akan berbicara mengenai dinasti, local strongman, dan the big man. Jadi tidak jauh berbeda dengan Banten gitu ya. Ternyata Jawa Barat juga punya dinastinya sendiri, punya klannya sendiri, punya kekerabatannya sendiri. Bahkan ada big man atau lokal strongman. Nah, saya akan berangkat dulu dari yang pertama. Saya kira mohon dibantu. Ini saya pikir bisa saya lewatkan karena saya ingin langsung ke persoalan partisipasi. Di beberapa negara sebetulnya ketika negara-negara yang akan melaksanakan pemilu maupun pemilu lokal, umumnya mereka menunda, meskipun ada juga yang kemudian menjalankan. Penundaan itu berdasar pada pertimbangan-pertimbangan protokol kesehatan sebetulnya, karena ketika mereka melihat ada kurva yang menaik, maka
mereka kemudian mewanti-wanti karena boleh jadi kurva ini ketika pemilu diselenggarakan atau pilkada itu diselenggarakan, kurvanya bukan akan melandai, tetapi kemudian naik. Nah, data ini saya ambil dari Our World in Data gitu ya. Saya kutip tanggal 16 November, mulai dari tanggal 4 Maret gitu. Sebetulnya datanya mulai dari 21 Januari, tapi saya geser mulai tanggal 4 Maret. Kurva di Indonesia sebetulnya tidak pernah melandai sedikit di bulan Oktober. Kita kira bahwa akan terjadi declining gitu ya. Ternyata tidak. Bahkan ada kekhawatiran oleh para pegiat kepemiluan bahwa akan ada klaster baru. Klaster itu kemudian kita kenal dengan istilah klaster pilkada. Bahkan ada beberapa orang yang menyatakan mungkin kita akan mengalami tsunami, bukan gelombang lagi. Kenapa? Karena yang menyelenggarakan pilkada di Indonesia itu adalah 270 daerah. Dan ini kita tahu di Jawa Barat itu ada daerah yang tinggi gitu, kemudian ada yang rendah dan ada yang sedang. Nah, ini juga sangat membimbangkan sebetulnya. Lanjut. Nah, kalau misalkan kita melihat data di Jawa Barat, ada 8 kota kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, dan saya kutip dari covid19.go.id gitu ya, per 1 hari kemarin, ini ada daerah-daerah yang berisiko tinggi sebetulnya di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Tasik, di Kabupaten Kerawang. Jadi ada 3 yang berisiko tinggi, ada 4 yang berisiko sedang. Next. Ada Kota Depok, kemudian ada Sukabumi, kemudian ada Indramayu, ini yang berisiko sedang, dan kemudian ada yang berisiko rendah, yakni Cianjur dan kemudian Pangandaran. Kota Depok sebetulnya masuk dalam kategori sedang berbanding yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bawaslu, karena kawan-kawan Bawaslu ketika itu melakukan kajiannya di awal-awal sekali, sehingga temuan-temuan mereka itu menunjukkan temuan-temuan awal. Tapi data COVID-19 Go.id ini selalu diupdate setiap harinya, sehingga ketika kita melihat memang ada 3 daerah yang kemudian berisiko tinggi, ada 3 daerah yang berisiko sedang, dan kemudian ada 2 daerah yang berisiko rendah. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa negara, ini saya kutip dari sebuah lembaga nirlaba internasional, IDEA namanya, yang kemudian melakukan pemantauan di dunia terkait dengan pemilihan-pemilihan umum maupun pemilihan-pemilihan lokal yang kemudian ditunda dan kemudian diselenggarakan. Jadi ada beberapa negara yang kemudian menunda, tetapi juga di local election mereka tetap melaksanakan. Nah, next. Nah, kalau misalkan merujuk, ini karena kita ingin membahas mengenai tingkat partisipasi, kalau misalkan kita merujuk di beberapa daerah yang kemudian melaksanakan pemilu maupun pemilu lokal maupun pemilu nasional, maka datanya agak unik. Karena ada sebagian besar yang kemudian tingkat partisipasinya rendah, tetapi juga ada yang justru tingkat partisipasinya tinggi. Tetapi pada umumnya ketika melihat kasus COVID yang tidak pernah melandai, di Australia, di Prancis, di Iran, di Mali, itu kecenderungannya turun. Bahkan kalau misalkan kita lihat di Mali, yang awalnya tingkat partisipasinya 42,7, ini merosot tajam menjadi 7,5% saja yang kemudian terlibat aktif di dalam kepemiluan di sana. Ini kan terkait juga dengan persoalan-persoalan legitimasi. Jadi semakin rendah tingkat partisipasi, pelibatan masyarakat di dalam kepemiluan atau kepilkadaan, sebetulnya kita mempertanyakan mengenai legitimasi kepala daerah atau kepala pemerintahan yang kemudian terpilih. Next.
Nah, kalau misalkan kita lihat di Kabupaten Bandung, Cianjur, Kerawang, Sukabumi, Indramayu, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Kota Depok, ini sebetulnya, ini saya kutip dari ini ada Pilkada tahun 2015, Pilgub tahun 2018, dan Pilpres tahun 2019. Dinamikanya unik, tetapi pada umumnya angka yang kemudian menunjukkan tingkat partisipasi di 8 kota kabupaten di Jawa Barat itu variatif. Padahal kita tahu KPU mempunyai sasaran partisipasi itu di angka 77,5%. Nah, kalau misalkan kita melihat data sebelumnya yang pada mayoritasnya tingkat partisipasi itu rendah, bahkan sangat-sangat anjlok, maka kita sangat khawatir bahwa tingkat partisipasi pada tanggal 9 Desember juga akan anjlok. Nah, saya berharap sebetulnya Pak Kepala Kesbang itu hadir pada kesempatan saat ini, meskipun beliau katanya sedang dipanggil gubernur dalam rangka persiapan menghadapi kawan-kawan dari buruh ya, sehingga mungkin agak datang terlambat. Nah, apa yang harus dilakukan Kesbang ketika melihat data-data ini? Saya kira harus ada upaya Kesbang untuk terus mempromosikan bahwa pilkada yang kemudian akan diselenggarakan di Jawa Barat itu akan melalui jalur-jalur yang menggunakan pendekatan protokol kesehatan. Bahkan kalau misalkan kita mau jujur, kan ada perbedaan antara pilkada-pilkada sebelumnya dengan pilkada tahun 2015. Paling tidak ada 15 hal yang berbeda di antara pilkada 2020 dengan pilkada sebelumnya. Di antaranya adalah tiap TPS itu tidak lagi dipenuhi oleh 800 pemilih gitu ya, tetapi sudah menjadi 500 pemilih. Kemudian nanti akan ada cek suhu ketika ada pemilih yang kemudian ternyata suhunya di atas 37 derajat Celcius, maka dia akan dipisahkan dengan pemilih-pemilih lain. Bahkan nanti di surat undangan kita itu ada waktunya sebetulnya. Kita diminta untuk datang jam 7K, jam 8K, jam 9K, itu ada pengaturan-pengaturan waktu sehingga tidak akan ada kerumunan-kerumunan. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, ini juga sebetulnya harusnya disosialisasikan dan dikampanyekan oleh kawan-kawan di Kesbang sebagai ujung tombak pemerintahan umum di daerah. Karena kenapa? Karena ini selanjutnya sudah banyak gitu ya kasus di Indonesia yang kemudian terjadi meskipun pilkada itu sendiri belum terlaksana. Misalkan ada beberapa calon kepala daerah yang meninggal karena meskipun bukan di Jawa Barat karena COVID. Terus juga ada calon-calon kepala daerah yang terpapar COVID. Belum lagi juga ada para penyelenggara yang terpapar COVID. Ini belum berkumpul nih, baru 1-2 kali pukulan gitu ya, kumpul-kumpul, tetapi kemudian sudah sangat-sangat banyak kasus-kasusnya. Nah, yang kita khawatirkan itu sebetulnya seperti ini, bahwa akan ada tingkat tsunami COVID yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah ditemukan oleh kawan-kawan di merdeka.com. Tetapi kalau misalkan ada peran yang kemudian dimainkan oleh kawan-kawan di Kesbang untuk melakukan sosialisasi, kampanye bahwa penyelenggaraan pilkada itu tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat-sangat ketat gitu ya. Saya kira juga akan ada pilkada yang aman dan nyaman yang diselenggarakan di Jawa Barat. Nah, yang berikutnya saya akan masuk ke persoalan yang kedua dan persoalan yang ketiga. Diklik sekali lagi. Ya, ini persoalan petahana yang bersaing dan kemudian dinasti. Tadi kawan-kawan di IPRC mengatakan bahwa ada persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan karena memang temuan-temuannya sebetulnya relatif sama dengan temuan-temuan kawan-kawan di Bawaslu yang dilakukan oleh kawan-kawan di IPRC. Dan ini saya kira menjadi penguat bahwa kajian-kajian yang kemudian menimbang ulang, melihat ulang agar kemudian tidak terjadi apa-apa yang kemudian dikhawatirkan atas kerawanan pilkada itu kemudian bisa dieliminir. Tetapi paling tidak ketika misalkan kita melihat temuan-temuan kawan-kawan di Bawaslu, ini dari saya kutip dari Indeks Kerawanan Pilkada tahun 2020 di dimensi konteks sosial politik, ternyata di urutan 14 itu ada Kabupaten Pangandaran. Jadi
menurut kajian kawan-kawan di Bawaslu, dalam konteks sosial politik, Pangandaran itu masuk ke level 6. Level 6 itu level yang sangat-sangat tinggi. Jadi di penilaian IKP itu ada 6 level, level 1, level 2 yang masuk dalam level rendah, kemudian level 3, level 4 itunya level sedang gitu, dan kemudian ada yang level tinggi, yakni level 5 dan level 6. Dan Kabupaten Pangandaran menurut penilaian kawan-kawan di Bawaslu itu masuk ke level 6 sebetulnya. Level yang sangat-sangat kritikal. Dalam hal apa? Dalam hal 9 hal ini. Mulai dari tidak netralnya ASN, tidak netralnya TNI Polri, pelanggaran terhadap standar pelaksanaan, ada Perbawaslu, ya, kemudian ada surat edaran, SOP, kemudian ada mobilisasi dengan intimidasi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Saya kira ya karena konfigurasi para pesaing. Kenapa konfigurasi para pesaing? Tadi sudah dijelaskan oleh kawan dari IPRC bahwa di Kabupaten Pangandaran dua bupati dan kepala daerahnya, bupati dan wakil bupatinya itu sama-sama maju. Pak JJ gitu maju, kemudian Pak Adang juga itu maju juga. Dan herannya, bukan heran, dan luar biasanya kedua orang ini adalah tokoh pemekaran Pangandaran, tapi juga kalau misalkan kita lihat, ternyata Pak Adang ini juga menggandeng wakilnya yang tokoh juga. Nah, ini kan membuat sebenarnya konfigurasi politik di Pangandaran itu semakin menarik. Kenapa semakin menarik? Karena calon-calonnya itu adalah para bintang sebetulnya. Dan mereka tidak ingin memperlihatkan kelemahan-kelemahan mereka, dan mereka tidak ingin kalah tentunya, sehingga jangan-jangan memang hal-hal yang ini itu bakal terjadi di Pangandaran. Tadi sudah disampaikan ada hal-hal yang sudah terjadi, bahkan informasi yang saya baca dari laporan-laporan kawan-kawan di IPRC menunjukkan hal-hal yang sangat-sangat menarik. Ternyata ada ustadz-ustadz juga yang kemudian ikut terlibat dalam penyebaran hoax dan macam sebagainya. Ini satu hal ketika kita berbicara mengenai para petahana yang bersaing. Karena ketika para petahana yang saling bersaing, biasanya semut di antaranya itu yang kemudian akan berguguran. Yang berikutnya. Nah, ini dari dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Nah, ketika kita bicara mengenai subdimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dengan adil, ada dua kabupaten di Jawa Barat yang kemudian masuk di level 6 dan level 5. Ini artinya kerawanannya sangat tinggi, yakni Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Nah, kalau misalkan kawan-kawan lihat di kasus di Kabupaten Cianjur, tadi disampaikan oleh Mas Idil gitu ya, bahkan ada kawan-kawan dari kelompok minoritas yang kemudian ikut bersaing. Saya kira bukan hanya kawan-kawan dari kelompok minoritas yang saling bersaing, karena di Cianjur ini ternyata punya karakteristik yang sangat unik. Di antaranya apa? Yang kemudian membuat tingkat kerawanan di Cianjur dan di Kabupaten Bandung itu dianggap memiliki level 5 dan level 6. Saya bacakan dulu. Misalkan hilangnya hak pilih, tidak efektifnya peran saksi, distribusi logistik dan pemungutan suara terlambat, infrastruktur, rekapitulasi, sampai dengan data pemilih yang tidak komprehensif. Ini persoalan logistik, persoalan pengiriman, ini mungkin bisa saja terjadi. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari konfigurasi di mana? Di Kabupaten Cianjur, ini kan ada petahana dan ada sekdanya yang maju. Pak Oting di satu sisi, kemudian ada petahananya yang kemudian maju di sana. Nah, persaingan antara mereka itu sebetulnya sudah berlangsung semenjak dalam bacaan saya itu semenjak 1 atau 2 tahun kemarin. Ketika penyelenggaraan Pilpres itu terjadi, saya mendapatkan informasi paling tidak begitu dari beberapa kawan yang kemudian bercerita kepada saya. Upaya-upaya untuk memperlemah lawan politik melalui hoax tadi sudah disampaikan, melalui hate speech, melalui berita-berita yang kemudian dimanipulasi, itu juga terjadi di Cianjur. Nah, yang berikutnya,
Ini di Kabupaten Bandung. Nah, kalau di Kabupaten Bandung ini kan unik nih. Kenapa? Karena para petahana itu saling bersaing. Kita tahu di Kabupaten di Kabupaten Bandung ada sebetulnya bukan petahana, tetapi keluarga dari petahana yang kemudian maju ke kontestasi politik, sehingga boleh jadi ketika ini dimainkan maka kerawanan-kerawanan yang kemudian disampaikan oleh kawan-kawan itu mengenai hilangnya hak pilih, distribusi logistik, tidak efektifnya peran saksi, penolakan pengulangan pemungutan suara, rekapitulasi suara yang tidak akurat, itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kecenderungan selama ini memang petahana itu punya kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak petahana. Ya, next. Nah, temuan lain ini di subdimensi kontestasi dari 15 yang dianggap tinggi, itu ternyata Tasik masuk di sana. Tasik itu katanya menjadi daerah nomor 2 di mana tingkat kerawanan dalam hal kontestasinya itu sangat tinggi. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan di EPRD di sana, bukan hanya kelompok minoritas yang kemudian saling bersaing, tetapi juga ada kelompok-kelompok pesantren sebetulnya yang saling bersaing. Kan ada pesantren besar tuh di sana yang kemudian mewakilkan jago-jagonya untuk saling bersaing. Ya, harapan kita para santri itu bisa memilih secara rasional, tetapi kan selama ini kepatuhannya itu taat atau murtad gitu ya. Jadi pilihannya ya Anda memilih pilihan dari kiainya, atau kemudian Anda tidak menjadi bagian dari dirinya. Nah, di dalam konteks kontestasi ada persoalan-persoalan nih yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang selalu mencuat ke permukaan. Di antaranya kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, terjadinya mahar politik, kemudian praktik food buying, konflik antar peserta dan pendukung. Ini merupakan gambaran-gambaran umum terkait dengan di Kabupaten Tasik. Next. Tetapi di luar itu semua juga ternyata ada persoalan mengenai dinasti politik, ada persoalan local strongman, ada persoalan the big man. Di Indramayu misalkan, ini persaingan antara the big man sebenarnya. Di sini ada Bu Nina Agustina gitu, kemudian di sini juga ada Pak Daniel Mutakin, tapi juga ada calon yang selama 3 kali pilkada itu selalu mencalonkan meskipun nggak pernah menang. Ini nomornya di nomor urutan 4. Mudah-mudahan kalau misalkan ada kesempatan mudah-mudahan beliau bisa menang nih. Tapi kan di antara 2 kekuatan besar ini ya nampaknya ya yang lainnya akan menjadi penggembira. Ini dinamikanya yang saya kira kawan-kawan di Kesbang juga harus memperhatikan, karena bukan tidak mungkin kekuatan-kekuatan meskipun bukan para lokal strongman-nya yang turun langsung ke kontestasi, tetapi kemudian putra-putri mereka yang kemudian berkontestasi di dalam pilkada, tetapi pemantauan terhadap gerak-gerik saya kira perlu juga untuk diperhatikan. Next. Yang berikutnya ini kita membahas mengenai di Kerawang. Kalau di Kerawang juga menunjukkan lokal strongman sebetulnya, orang kuat lokal yang kemudian bisa mengendorse orang lain untuk menjadi kepala daerah. Dulu yang di-endorse ini, sekarang kemudian yang di-endorse ini. Kita tidak tahu nih bagaimana kemudian peralihan suara, tetapi paling tidak karena endorsan itu akan terjadi malam panjang gitu menuju tanggal 9 Desember. Saya kira ini juga perlu diperhatikan, meskipun sebetulnya Kang Jemi gitu ya,
ini juga main. Artinya di Karawang itu para pemain besar. Ada Selika, bupatinya, ada Kang Jemi, wakilnya, kemudian ada ini nih, anak lokal strongman yang saya kira juga akan memberikan warna corak terhadap Karawang. Bahkan kalau di Karawang kan sudah ada sempritan gitu ya. Bahkan penyelenggaranya juga kena semprit juga. Yang berikutnya, ini di Kota Depok. Wah, ini juga Kota Depok ini basis PKS pada masa Pilpres kemarin yang kemudian akhirnya buyar gitu ya. Di satu sisi ada Pak Muhammad Idris, meskipun beliau bukan politisi dari PKS, tetapi kemudian wakilnya yang kemudian merepresentasikan PKS yang kemudian berpisah dengan wali kota. Nah ini juga saya kira perlu diperhatikan oleh kawan-kawan di Kesbang karena kita tahu ketika kita membaca dinamika politik kita juga harus bisa membaca basis daerah itu dianggap sebagai basis politik. Maka Pak Kepala. Sedikit lagi Pak Kepala. Ini juga perlu diperhatikan. Terima kasih Pak Kepala. Nah, jadi persaingan antara kandidat ini juga perlu diperhatikan dengan menggunakan cara basis basis daerah. Jadi ada daerah-daerah yang memang menjadi daerah tradisi PKS, ada daerah-daerah yang merupakan tradisi Golkar gitu ya, ada daerah-daerah basis Demokrat yang kemudian ketika misalkan ada penantang di luar partai-partai itu, saya kira akan menimbulkan kerawanan-kerawanan di sini yang kemudian harus diperhatikan. Yang berikutnya ini di Sukabumi. Di Sukabumi juga kita tahu wakil dengan bupatinya saling bersaing, Pak Ajo dengan Pak Marwan gitu ya. Perlu diperhatikan oleh kawan-kawan di Kesbangpol karena saya kira persaingan antara dua gajah ini bukan persaingan biasa-biasa saja karena Sukabumi merupakan basis yang kemudian tidak mungkin dilepaskan oleh para dua jagoan tersebut. Saya kira itu yang menjadi catatan-catatan saya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pilkada tahun 2020 ini. Yang pertama, kemungkinan tingkat partisipasi yang menurun. Oleh karena itu, saya kira nanti Kesbangpol harus melakukan sosialisasi dan kampanye yang terus-menerus bahwa pilkada yang akan datang adalah pilkada yang dikawal oleh protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Bahkan tadi saya sampaikan ada 15 perbedaan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada tahun 2020. Yang kedua, kawan-kawan di Kesbangpol juga itu harus memperhatikan bagaimana peta persaingan petahana yang saling bersaing. Jadi petahana-petahana baik wakil maupun kepala daerahnya yang kemudian maju di pemilihan kepala daerah ini harus diamati secara hati-hati karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya punya massa, mereka punya basis. Dan ketika mereka melihat bahwa ya biasanya kan dilihatnya itu melalui survei seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, ini akan kelihatan. Biasanya mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Maka dari itu pemantauan secara hati-hati perlu dikawal oleh kawan-kawan di Kesbang karena kita berharap Kesbang merupakan alat deteksi dini bagi kerawanan-kerawanan yang akan mungkin terjadi di saat pilkada. Dan yang ketiga dalam catatan saya itu bahwa di Jawa Barat juga tidak jauh berbeda dengan di Banten. Ada dinasti politik, di mana dinasti politik itu melibatkan persaingan para lokal strongman dan para the big man. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas Leo Agustino atas tanggapannya atau paparan terhadap temuan IPC.
Selamat datang Kepala Kesbangpol Provinsi Jabar, Pak Ip. Saya dapat informasi sebetulnya panitia sudah mengirimkan materi kepada Pak Ip, tapi izinkan saya juga mengutip sedikit tadi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber di depan, karena tadi Pak Kaban belum hadir. Yang pertama dari IPC itu secara umum dinyatakan bahwa sebetulnya pelaksanaan pilkada ini menjelang 9 Desember masih kondusif secara umum. Namun begitu terdapat sejumlah isu yang memang perlu diwaspadai, diantaranya soal netralitas ASN, mobilisasi massa oleh sejumlah ormas, kemudian isu kepatuhan protokol kesehatan, isu penyaluran bansos, isu SARA, ada juga isu money politik, isu kerusakan APK, isu tingkat partisipasi, dan juga terakhir berkaitan dengan maraknya hoax atau perang antar pendukung di sosmed. Lalu yang kedua tadi temuan IPRC itu disampaikan bahwa secara umum tingkat kerawanan tinggi itu terdapat di 2 wilayah kabupaten kota di Provinsi Jabar yang akan pilkada. Pertama itu Kabupaten Bandung, itu dalam dimensi sosialnya, kemudian Kota Depok itu berkaitan dengan pandemi. Lalu catatan yang ketiga yang tadi disampaikan oleh Mas Idil itu, kerawanan itu sebetulnya masih eksis, sebetulnya jadi perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tingkat kerawanan ini, Pak Kaban, yaitu mendorong kerjasama dari parpol dan para pendukungnya untuk menjaga kondusivitas dan juga tentunya paslon. Lalu saya kira saya juga ingin melengkapi sedikit tanggapan dari Mas Leo terhadap temuan tadi itu, dan disampaikan oleh Mas Leo itu, kira catatan saya 5 ini agak banyak dari kesimpulannya Pak Leo. Yang pertama, dari 8 wilayah di kabupaten di wilayah di Provinsi Jabar ini, 8 yang akan melakukan pilkada itu, 3 daerah itu termasuk berisiko tinggi COVID gitu Pak Kaban. Kemudian yang 3 lagi sedang, 2 hanya yang punya risiko rendah, itu justru Cianjur dan Pangandaran. Yang 3-nya itu yang 6-nya lagi tergolong sedang dan tinggi. Catatan saya yang kedua, tadi disampaikan juga, ini menjelang 9 Desember saja sudah teridentifikasi 92 jajaran penyelenggara pemilu yang atau pilkada yang positif COVID. Ini mungkin perlu jadi concern juga. Lalu yang ketiga catatan saya itu berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu, setidak-tidaknya tadi disampaikan ada 3 kerawanan. Yang pertama yang dalam kategori tinggi ya. Yang pertama di wilayah Kabupaten Pangandaran itu tinggi kerawanan dalam subdimensi konteks sosial politiknya. Lalu di wilayah Kabupaten Cianjur itu tinggi dalam dimensi atau subdimensi dalam konteks penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil. Yang terakhir di Kabupaten Tasikmalaya ini punya kerawanan tinggi dalam subdimensi kontestasi. Catatan saya yang keempat dari paparannya atau tanggapannya Pak Leo itu adalah perlu diwaspadai atau dimonitor terus persaingan para petahana. Karena di beberapa wilayah ini ada yang tadinya kepala daerah dan wakil kemudian sama-sama maju head to head begitu kan. Lalu catatan yang terakhir soal dinasti politik. Saya kira itu kalau saya ringkaskan dari paparan kedua narasumber kita. Tadi saya sudah sampaikan kepada audiens ini, mungkin Pak Kaban Kesbangpol akan menyampaikan dulu kira-kira dari temuan dan tanggapan dari perspektif akademik ini akan seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jabar, SEKI atau khususnya Badan Kesbangpol. Ini masih ada waktu lebih kurang mungkin sekitar 2 atau 3 minggu menjelang tanggal 9. Mangga, waktu saya persilakan kepada Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama terima kasih undangannya Pak, dan saya mohon maaf terlambat karena memang banyak kegiatan yang mendadak dan diselesaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi nampaknya sudah lengkap dari paparan Pak Leo dan Pak Idil. Kayaknya saya sudah selesai Pak. Ada atas ada enak gitu. Baik teman semua, bahwa Kesbangpol berkaitan dengan pilkada serentak di 8 kabupaten kota ini memang ada tugas yang melekat dalam tupoksinya. Oleh sebab itu kami ingin mendeteksi lebih dini, lebih awal, maka kami mengadakan rakor di 8 kabupaten kota. Rakor ini Bapak Ibu lebih kepada bagaimana kita mengundang mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, FKUB, FKPT, FKDM, forum-forumnya, termasuk juga dari TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Komisi 1 di DPRD masing-masing, 30 orang tiap kabupaten kota, dan kami menghadirkan narasumber dari Dirjen Polpum, Kementerian Dalam Negeri, kemudian akademisi sendiri dari UNPAD, ilmu pemerintahan, kemudian juga dari DPRD Jawa Barat.
Di samping Bupati Wali Kota juga serta hadir di sana untuk diskusi. Nah, dari perjalanan rakor ini, dari 8 yang sudah kita lakukan, 7, tinggal 1 lagi Depok. Nah, hari ini mungkin saya sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan dalam arti kata secara mayoritas sudah hampir. Dari semua ini kami alhamdulillah mendapat masukan yang cukup baik gitu. Jadi di samping juga bantuan daripada para akademisi ini, jadi kita makin jelas, makin terang langkah apa yang dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kami adalah bagaimana menjaga kondusivitas pelaksanaan dan keberhasilan pilkada. Plus sehat. Sehat inilah yang menjadi bagian terpenting karena ini rakor kemarin Kemendagri itu, Kesbangpol punya tugas mengawal tahapan pilkada ini, apakah mulai dari pendaftaran, kemudian kampanye, sampai nanti harus dalam posisi protokol kesehatan yang ketat. Nah itu yang menjadi tugas kami. Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya tidak akan banyak lagi mengulas karena sudah ada. Poin pentingnya adalah kami juga menghimpun beberapa informasi temuan dari tokoh masyarakat agama yang banyak komplain lah, ternyata netralitas ASN bagian yang cukup tertinggi juga yang dikomplainkan oleh mereka. Nah, memang kemudian kami mencari data dari Bawaslu Jawa Barat, ternyata dari 8 kabupaten kota sampai hari kemarin itu sudah terjadi pelanggaran 41 ASN dan bukan pelanggaran 2. Nah, yang paling banyak di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung paling banyak, kedua Kabupaten Sukabumi. Ini semua sedang berproses untuk hukuman disiplinnya. Kemudian jenis pelanggarannya apa saja? Ini saya inventarisasi, Pak. Umumnya yang paling banyak adalah ASN memberi dukungan melalui media sosial. Nah ini juga waktu saya di BKD Kabid Disiplin itu terjadi juga, Pak. Jadi teman-teman ASN sesungguhnya ada yang tidak paham, tidak ngerti atau sekedar iseng. Dia melike aja gitu. Nah dalam posisi hari ini melike itu bagian daripada pelanggaran. Makanya ini paling tinggi, ada 22 yang masuk pelanggaran itu. Kedua, ada juga mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota di partai politik. PP 53 2010 mengatur ASN itu tidak boleh, dan itu haram, akan haramnya, dasar ting, tidak boleh masuk kepada partai politik. Pilihannya satu, mengundurkan diri. Nah ini juga yang sedang diproses. Kemudian menghadiri kegiatan silaturahmi. Ini kadang-kadang bagi ASN sendiri, Bapak Ibu, ketika silaturahmi, ini yang jadi masalah ini Bu, yang jadi calonnya itu adalah kakaknya. Jadi keluarga sendiri. Susah memisahkan antara sebagai ASN, sebagai keluarga. Nah ini dilematis tersendiri juga. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan, memang pada akhirnya ketika konteksnya itu kan susah dipisahkan. Ketika pertemuan ini ngomong politik atau tidak, atau keluarga gitu, itu susah. Nah itulah yang sering diklarifikasi oleh Panwaslu, Bawaslu di kabupaten kota, konteksnya seperti apa pertemuan itu. Kemudian ikut mensosialisasikan, kemudian dukungan dan seterusnya. Itulah bagian daripada yang kita dalami daripada ASN yang dikomplainkan oleh hasil rakor-rakor itu. Jadi saya bicaranya dasarnya rakor ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini juga sepele sepertinya. Bahwa pada tanggal 9 Desember itu hari Rabu, dan itu libur bagi 8 kabupaten kota. Jadi ada kekhawatiran, Pak, ada kekhawatiran ketika kesempatan libur itu harusnya dipakai untuk nyoblos, tapi karena liburnya semua, orang tuanya libur, anaknya libur, malah tidak masuk ke TPS karena alasan takut COVID, dia malah main. Berlibur. Nah ini juga bagian yang menjadi catatan kami, dan kami koordinasi dengan Parbud, apakah nanti teknisnya ditutup setengah hari dulu, tempat-tempat rekreasi itu bagaimana. Tapi ini bagian yang kita antisipasi juga. Termasuk juga ini hal sepele juga, tanda kutip ya, sepele dalam hal ini. Ternyata ketika diterapkan protokol kesehatan yang ketat, ini nampaknya ada beberapa kawan-kawan yang mengatakan memerlukan edukasi dari tenaga kesehatan. Tidak semua petugas di TPS yang punten yang agak jauh, misalkan Cianjur, Tanggung, Sinang Barang, Naringun, Mucakau, Batu Kasur, Walahi, Puncak Jaya,
Yang ngerti cara menggunakan termogan juga belum tentu paham. Nah ini juga salah satu indikator temuan yang nampaknya perlu menjadi perhatian, saya koordinasikan dengan itu. Termasuk juga kaitan dengan pas tanggal 9 di sebuah kabupaten mengatakan ada 47 warganya yang pas jatuh 17 tahun. Tapi dia punya hak pilih kan, hak politik. Jadi setiap kabupaten itu berbeda permasalahannya. Nah, dalam rakor itu dicarikan solusi atau jalan keluarnya atau way out-nya. Nah, seperti itulah yang kita kerjakan dari Kesbangpol, termasuk salah satu contoh di Pangandaran ya, sudah kondusif segala macam, tapi Pak saya mohon bantuan. Kadang-kadang di Pangandaran itu kitanya aman, tapi yang datang dari luar Pangandaran, terutama dari Jawa. Ngapain? Main judi di sana, Pak. Jadi politik uang itu terjadi, yang menang si A si B itu tuh. Tapi itulah dinamika yang terjadi tiap kabupaten yang berbeda. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu sebelum kita diskusi, apa yang dilakukan oleh Kesbangpol sebagai katakanlah garda terdepan untuk menangani ini, Pak. Yang pertama kami melakukan komunikasi koordinasi yang intensif dengan KPU dan Bawaslu. Jadi updating itu terus kita komunikasi. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat atau akademisi untuk memberikan masukan, informasi segala macam, termasuk kepada forum-forum yang ada di kita, mandatori. Itu juga masukan-masukan yang harus kita. Yang ketiga, kita mengadakan kerjasama kolaborasi dengan Kesbangpol Kabupaten Kota, terutama yang 8. Jadi setiap hari Kesbangpol Kabupaten Kota itu mengupdate apapun permasalahannya, apapun yang perlu disolusikan. Sehingga kita bisa kompak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan yang keempat, poin pentingnya adalah ini masalah kesehatan. Kami pun tidak lepas koordinasi dengan Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Karena Dinas Kesehatan Jawa Barat juga punya akses kepada Dinas Kabupaten Kota. Bagaimana partisipasi mereka secara aktif, terutama kaitan dengan para petugas TPS di lapangan mulai KPU. Saya kira itu saja mungkin sebagai itu pengantar Pak untuk diskusi lebih lanjut. Jadi langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan sudah menurut saya luar biasa. Yang terakhir langkahnya yang kelima mungkin kita doa bersama Pak. Itu aja yang penting karena Allah yang Maha Kuasa, kita mohon kepada beliau mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas dulu untuk semua narasumber kita. Dan terima kasih Pak Ip. Tadi kita sudah dengar sama-sama apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan sebagian mengkonfirmasi temuan dari tim riset di PRC. Saya persilahkan ini waktunya untuk rekan-rekan terutama yang di ruangan ini Pak Ip, sebagian besar rekan-rekan dari media. Lalu ada juga yang mengikuti melalui platform Zoom. Tadi saya lihat itu masih ada sekitar 30 peserta ini yang hadir. Nanti juga kita bisa berdiskusi online melalui chat room atau juga secara langsung. Saya persilakan kalau ada yang ingin mendalami, berdialog, berkomunikasi, perlu klarifikasi, perlu konfirmasi ulang dan seterusnya. Untuk rekan-rekan yang di ruangan ini dulu kalau ada. Baik ke Mas Idil, ke Mas Leo dan terutama tentu ke Pak Ip ya, selaku perwakilan Pemprov Jawa Barat yang nanti akan mengeksekusi policy berkaitan dengan kondusivitas pelaksanaan pilkada ini. Kalau ada, mangga saya persilakan. Ada? Atau sudah pada kirim berita semua, jadi nggak perlu dikonfirmasi lagi. Mangga kalau ada? Atau lagi langsung ngetik ini lagi fokus. Dari platform dari Zoom, oh itu ada Kang, enggak tolong disebutkan namanya dan dari mana ya, dan kepada siapa pertanyaan atau komentarnya ditujukan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Parno dari Radio PRSNI. Ini ke siapa? Parno Dari PRSNI Radio. Oke, silakan. Ini Pak Ip tadi menyebutkan ada beberapa pelanggaran yang hasil temuan dari Bangpol Jabar. Ada 4 ini hasil temuan ini, apakah nanti juga dilaporkan ke Bawaslu atau cuma kita aja ke Bangpol? Karena ini kan tujuan gitu Pak. Jadi ini kan bisa juga nanti apakah nanti si pesertanya juga mendapat teguran dari Bawaslu atau gimana? Makasih. Baik,
Saya kira langsung aja ya, biar nyambung nanti kalau memang masih perlu dilanjutkan komunikasi, persilahkan dulu ke Mas Parno. Enggak, Pak Ip. Nun, Kang Parno, PRSNI. Jadi data ini kami dapatkan dari Bawaslu, Mas. Jadi kami langsung dari Bawaslu menginventarisasi 8 kabupaten kota. Jadi ini data Bawaslu yang kita pakai, yang sudah pasti ini, dan ini tindak lanjuti nanti ke KSN, Pak. Jadi PNS ASN itu ke KSN. Jadi boleh jadi dari kabupaten kota bisa langsung ke ASN atau temuan Panwaslu, Bawaslu ke Bawaslu ke Pak KSN, semua bermuara di KSN karena terdata secara nasional. KSN nanti bersurat kepada Bupati Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Nah, pembina kepegawaian itu dibantu oleh BKD. BKD itu ada yang namanya tim disiplin yang terdiri daripada kepala BKD, inspektorat, biro hukum, sama Pol PP. Mereka bermusyawarah, kemudian memutuskan rekomendasi hukuman disiplinnya. Kalau hukuman disiplin itu bisa saja sampai kepada pemberhentian. Kalau dia, ASN itu mendaftarkan diri jadi anggota partai. Nah, nanti direkod oleh KSN pusat, jadi apa yang sudah dikerjakan oleh kabupaten kota terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Dan itu ada di report, jadi secara nasional semua akan tahu. Dan itu resiko daripada ASN. Oleh sebab itu, untuk para ASN harus hati-hati. Dan memang ini juga secara psikologis saya melihat juga sih ketika ASN pilkada itu kadang-kadang ASN deg-degan, Pak. Deg-degan ketika petahana ikut, nah itu kan ada sisi dilematis yang sudah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Tapi hati-hati ya, kehati-hatian yang penting lah. Makanya biasanya dulu waktu saya BKD itu ketika ada pilkada atau pilgub itu cepat koordinasi dan mengumpulkan ASN-ASN perwakilan untuk menjelaskan 17 kewajiban dan 15 larangan yang tertuang dalam PP 53 2010. Jadi penekanan termasuk hati-hati jangan nge-like, hati-hati jangan komentar itu karena banyak, Pak. Ini jujur aja saya cerita sedikit. Ketika Pemprov Jabar PNS-nya ASN-nya 13.000, kemudian ada kewenangan pemerintah provinsi untuk merekrut guru SMA SMK, maka dari 13.000 kita ditambah 28.000, hampir 41.000, Pak. Mohon izin, ini teman-teman guru di daerah itu nggak paham ketika yang namanya nge-like atau hadir di undangan yang berpotensi untuk kampanye, mereka dengan tenang aja hadir gitu karena ketidaktahuan. Nah ini kita masif memberikan sosialisasi. Jadi langkah-langkah itu juga sudah dilakukan sebetulnya. Tapi tetap aja ada. Nah ketika ada itu resiko yang akan diterima oleh masing-masing ASN. Terima kasih, Kang. Baik, Pak Ip dan Mas Parno sudah jelas atau ada yang masih mau konfirmasi ya? Tadi itu menjelaskan tentang alur tindak lanjut proses terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ya. Memang mungkin awalnya dari laporan di Bawaslu, kemudian nanti akan ke komisi ASN ya, dan nanti ujungnya muaranya ada di kepala daerah satu pembina kepegawaian dan dibantu oleh BKD. Enggak, kalau masih ada, saya persilahkan di forum. Kalau mau yang nanti doorstop ya langsung aja nanti bisa informal. Kalau di forum ini masih ada yang mau menanyakan atau mengkonfirmasi dari yang di Zoom ada kan? Pertanyaan belum ada? Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan. Saya dari Unjani. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan kepada Pak Ip, terutama terkait dengan konteks tadi ya temuan awal yang sudah dijelaskan oleh Pak Leo dan Mas Idil. Ini kalau saya kebetulan di Cimahi belum ada pilkada ya, Pak Ip, jadi agak sedikit, tapi karena berbatasan dengan Kabupaten Bandung, ya maksudnya ada cukup menarik juga gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian di daerah, karena saya juga punya saudara juga di Kabupaten Bandung, ini ada hal yang menarik gitu ya, Pak Ip, terutama adalah terkait dengan penyelenggaraan pilkada saat ini karena di posisinya pandemik. Roh pilkadanya itu tidak terasa gitu, teman-teman. Jadi tidak begitu
tidak begitu antusias lah gitu ya. Kalau mungkin tadi juga Pak Leo sudah menjelaskan. Tapi yang menarik adalah terkait dengan misalnya langsung saya bilang di saudara saya di Kabupaten Bandung ini, mereka tadi yang seperti Pak Ip katakan ada kekhawatiran untuk datang ke TPS dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya sih sebenarnya apakah pertanyaan ini akan ditujukan ke Pak Ip gitu, dan mudah-mudahan Pak Ip juga bisa membantu menjawab gitu ya atas keresahan ini teman-teman di kabupaten. Misalnya terkait apakah perlu ada rapid test gitu ya, dan hal-hal yang kemudian mereka yang mengkhawatirkan gitu ya, Pak Ip, karena walaupun sudah ya namanya juga masyarakat ya Pak Ip, walaupun sudah dipaksakan bagaimanapun gitu ya Pak Ip, yang namanya kerumunan itu udah paling sulit lah dikondisikan gitu ya. Tapi kemudian kalau ada jaminan misalnya ke TPS itu ada rapid test dulu, kayaknya istilah Sundana regreg lah gitu Pak Ip ya. Jadi orang agak sedikit oh ya tenang gitu. Ya apakah ini pertanyaan juga bisa dijawab oleh Pak Ip gitu. Nah, bagian dari ya walaupun saya tidak mengikuti pilkada, tapi keresahan-keresahan itu juga cukup saya rasakan. Kemudian adalah yang kedua terkait dengan ya masa kampanye gitu ya Pak Ip, ya keterlibatan pemerintah di daerah gitu, terutama yang pilkada ini. Memang yang saya rasakan kalau misalnya di Kabupaten Bandung kan itu ada dalam tanda kutip ada petahana lah ya, dalam tanda kutip saya katakan ada petahana. Dan kalau saya melihat ada sesuatu yang mudah gitu, tapi memang seperti inilah kalau pilkada diikuti oleh petahana gitu. Jadi dulu kalau penggunaan lapang di Jalak Harupat gitu ya agak susah, kalau sekarang gampang banget gitu. Itu ya itulah sedikit cerita dari saya. Mungkin itu Pak Ip sharing dari saya aja Pak Ip. Ya ada beberapa. Terima kasih sebelumnya Pak Ip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Arlan. Dua pertanyaan ya soal kekhawatiran pemilih untuk datang ke TPS. Mungkin secara lebih spesifik apa kira-kira yang bisa diupayakan lagi. Lalu yang kedua soal semacam eksklusivitas ya yang dimiliki oleh petahana. Mungkin selain Kang Ip nanti Mas Jo juga Mas Ijil bisa ikut merespon ya. Silakan Pak Ip duluan. Oke, siap. Kang Alan mohon, Kang Alan malah saya mah warga Kabupaten Bandung, nyolok juga ya. Ini off the record ya, jangan diekspos dulu. Sebetulnya kalau boleh mah ASN pemilih sebetulnya. Kasihan, sama dengan polisi tentara. Tapi off the recordnya. Tidak ekspos. Baik Kang Alan, yang pertama karegreg ya ketika kita akan hadir di TPS, apa jaminannya ameregreg gitu. Memang pemerintah tidak memungkinkan untuk merepit peserta ini sebab yang akan di 8 kabupaten itu ada 11 jutaan kalau tidak salah, 11, sekian juta. Namun seorang 400 berapa miliar triliun itu sudah biaya, tidak mungkin. Sehingga yang direpit itu hanya petugas saja. Ya. Nah, ada langkah sebetulnya Kang. Jadi langkahnya itu adalah tadinya satu TPS itu 800 orang, sekarang dikurangi jadi 500 orang. Nah, 500 orang inilah yang sedang kita komunikasikan dengan KPU, Bawaslu, dan Kabupaten Kota, kumaha cara ngatur kehadirannya, Pak. Secara teori kita mengatur kehadiran itu secara teori, tapi prakteknya ya teteh cikalan yang berdua gitu. Ketika sudah kerumunan itu siapa yang menjamin? Nah, tapi kita tidak berhenti di situ, upaya itu tetap kita lakukan, tetap. Dan saya yakin masyarakat di Jawa Barat yang 8 kabupaten sekarang sudah mulai melek dengan kondisi tiba-tiba COVID-nya naik lagi. Sekarang kan dari 8 kabupaten 7 sudah masuk kategori sudah merah zonanya. Artinya apa? Kekhawatiran juga lamun zona hari ini Karawang terakhir itu ya merah itu tambah 14 hari aja itu kan sudah mendekat ke Desember pisan. Seperti apa? Nah, tapi antisipasi itu ya harus tetap kita lakukan, yaitu memperkuat di TPS masing-masing untuk bagaimana caranya meyakinkan yang hadir itu dari TPS-nya itu SOP ataupun APD ataupun alat kesehatannya betul-betul lengkap. Malah ada beberapa itu sudah dibicarakan TPS-nya kudu aya sumber air, di mana rumahnya sumber air, airnya ngagolong segala macam. Jadi teknis mereka sudah melakukan itu. Tapi ya itulah Pak, upaya-upaya itu sudah kita lakukan, tapi untuk merepit tes para calon pencolok mah rasanya kesulitan anggaran dan tidak memungkinkan, sekarang sudah selesai urusannya. Hanya petugas saja.
Kemudian yang kedua di Kabupaten Bandung berkaitan pertahanan, ya ini suasana kebatinan kayaknya Pak. Jadi nanti saya jawabnya dengan batin juga ya. Terima kasih, silakan yang lain. Ayo Tamihan. Pak Leo, Pak Sidil. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kaban gitu ya. Ada hal-hal yang agak berbeda dengan pilkada-pilkada normal. Karena kan kita dalam kondisi yang tanpa harus menyebutkan rumah makan gitu ya, yang tidak normal. Misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi bahwa yang dirapid itu hanya KPPS. Jadi mereka-mereka saja yang kemudian dirapid. Kemudian tadi disampaikan bahwa harus ada tempat untuk cuci tangan. Memang wajib tuh ada tempat cuci tangan. Bahkan nanti ada pengawasnya. Pengawasnya itu kawan-kawan dari kepolisian dan dari TNI. Sehingga kalau misalkan memang ada kerumunan-kerumunan, kawan-kawan dari kepolisian yang merupakan bagian dari gugus tugas, itu kemudian yang mengatur. Kemudian yang kedua juga yang agak berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, tadi disampaikan oleh Pak Kaban, jadi nanti di dalam undangan itu ada waktunya. Jadi siapa yang harus datang antara jam 8 sampai jam 9. Siapa yang harus datang dari jam 9 sampai jam 10. Siapa yang harus datang dari jam 10 sampai jam 11. Nah itu sudah ada pengaturan-pengaturannya. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, setiap petugas itu nanti akan menggunakan sarung tangan karet. Jadi sarung tangan karet itu diberikan kepada petugas dan para pemilih menurut informasi dari Bawaslu dan KPU, pemilih itu akan dikasih sarung tangan plastik. Jadi memang betul-betul steril sebetulnya. Maka dari itu kan tidak heran dana untuk penyelenggaraan pilkada tahun ini melonjaknya cukup besar untuk penyediaan APD. Nah, selain itu juga yang berbeda adalah TPS cadangan. Nah, TPS cadangan ini, seperti yang saya sampaikan di awal, itu diberikan kepada mereka-mereka ketika di termogan, diperiksa suhunya, ternyata di atas 37 derajat. Nah, gimana nih? Karena kan indikasi bahwa orang terserang flu, karena kekhawatiran kita tuh orang yang punya suhu tubuh di atas rata-rata, itu sedang mengalami infeksi, dan kekhawatiran kita infeksi itu adalah infeksi dari virus COVID-19. Nah, bagi mereka-mereka ini apakah ikut jalur biasa atau kemudian ikut jalur khusus? Ternyata menurut aturan KPU dan Bawaslu dia ada jalur khusus. Jadi disiapkan TPS tersendiri yang setiap kali mereka sudah mencoblos itu nanti harus disemprot menurut aturan. Jadi ada orang yang kemudian mensteril TPS-TPS yang diduga digunakan oleh mereka-mereka yang bersuhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Nah, terkait dengan hak istimewa terhadap petahana, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kawan-kawan di Kesbang, kawan-kawan penyelenggara pilkada, itu harus memperhatikan secara hati-hati di daerah-daerah di mana wakil dan kepala daerahnya itu maju secara bersama-sama. Kenapa? Karena bukan hanya persoalan ASN yang kemudian yang akan ditarik-tarik oleh para bupati dan wakil bupati yang ikut lagi bersaing, tetapi juga karena persoalan-persoalan non petahana. Biasanya juga non petahana yang kebetulan dia punya kekerabatan dengan petahana. Ini juga yang kemudian harus diperhatikan. Tadi saya menulis ada beberapa daerah yang kemudian harus diawasi secara serius di daerah-daerah di mana petahananya saling bersaing, kemudian di mana dinasti politik lokal strongman itu cukup kuat. Untuk daerah di mana petahananya bersaing itu ada 4 daerah, yakni Kabupaten Bandung. Meskipun di Kabupaten Bandung tidak ada petahana real yang hadir, tetapi ada keluarga dari petahana. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua Pangandaran, dua-duanya saling bersaing. Dua-duanya tokoh pemekaran Pangandaran. Bahkan wakil itu menggaet ketua paguyuban pemekaran di Pangandaran. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah Depok.
Depok ini persaingan basis partai gitu ya, kemudian basis itu terpecah, dan kemudian kita paham bahwa selama 2017, 2018, 2019 mereka bergabung gitu ya, menjadi satu kekuatan. Di 2020 mereka pecah. Ini juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, ini di Sukabumi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan di Kesbangpon maupun penyelenggara terkait dengan para petahana yang bersaing. Manakala dinasti politik, saya mencatat ada 3 daerah. Yang pertama di Indramayu, kita tahu meskipun ada petahana yang bermain di sana, tetapi juga ada the big man di sana, ada lokal-lokal strongman yang punya kuasa terhadap para petahana-petahana tersebut. Yang kedua di Kerawang, yang seperti saya sampaikan, tiga-tiganya pemain besar, raksasa-raksasa semua. Bukan hanya bupati dan wakil bupati, tetapi penantangnya yang nomor 2 itu juga calon yang harus diperhitungkan dan kemudian juga harus diperhatikan secara hati-hati. Dan yang ketiga, di mana dinasti lokal strongman dan the big man ini bermain, itu adalah di Tasik. Jadi saya kira 7 daerah ini menjadi 7 daerah yang harus diperhatikan secara seksama. Bukan berarti satu lagi tuh Cianjur itu tidak harus diperhatikan, tetapi paling tidak Kabupaten Bandung, Pangandaran, Depok, Sukabumi ini satu variabel sendiri, kemudian variabel lainnya adalah Indramayu, Kerawang, dan Tasik. Mungkin itu tambahan saya. Oke, ya tadi sudah dijelaskan secara terbuka dan gamblang oleh Pak Kaban dan juga Pak Leo terkait soal upaya dari KPU dan juga pemerintah untuk mensterilisasi tempat pemungutan suara. Jadi kalau tadi ceritanya ada bahkan ada cuci tangan segala macam, ya untungnya tidak sampai 7 kali, di 1 kali campur dengan tanah begitu ya. Jadi saking untuk menjaga sterilnya kan itu luar biasa. Jadi saya pikir dengan kondisi itu kita percayalah bahwa KPU dan juga pemerintah betul-betul menjaga kesehatan masyarakat di atas segala-galanya, saya pikir ketika dalam pilkada ini. Lalu yang kedua, kaitannya dengan keterlibatan petahana, terutama dalam konteks pilkada ini. Kalau Pak Leo melihat dalam perspektif bagaimana kemudian keluarga, dinasti, dan yang strongman, tetapi kalau dalam temuan IPRC tadi kan sebetulnya yang paling praktis adalah soal bantuan sosial. Ini juga menjadi salah satu alat bahan yang seringkali dijadikan sebagai upaya untuk menggait para pendukung begitu. Jadi kalau banyak petahana itu membantu kemudian menyalurkan bansosnya, lalu kemudian juga di masa-masa awal kemudian banyak melakukan bantuan sosial dan lain sebagainya. Tetapi juga cenderung untuk kemudian menghambat konteks itu ya supaya tidak banyak dilakukan. Saya pikir memang yang dilakukan oleh petahana itu cukup kompleks dan dinamis, dan itu cenderung juga akan memberikan warna tersendiri lah untuk pilkada itu. Saya pikir itu Kang Arlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Idil. Jadi berbagai upaya sudah siapkan ya Kang Arlan, cuma memang nggak bisa rapid, intinya betul terlalu costly. Masih ada kah? Akang, Teteh, Ibu, Bapak yang mau dikonfirmasi ditanyakan? Cukup? Kalau memang tidak ada, saya berterima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber kita, Mas Idil Akbar selaku Direktur Operasional dan Strategi IPRC, Mas Leo Agustino, dosen politik di Untirta, dan terakhir kepada Pak Dr. Iip Hidayat selaku Kabankes Bangpol Provinsi Jabar. Forum ini dengan demikian saya pikir bisa kita akhiri, tapi tidak menutup kemungkinan saya persilahkan bagi rekan-rekan jurnalis yang ingin langsung mengkonfirmasi kepada 3 narasumber kita ini. Saya pikir demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.